Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rasidin Irsad, NPM 22036010054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi kasus, yaitu sebuah perusahaan konstruksi baja mengalami permasalahan pada sambungan las struktur jembatan rangka baja karbon medium standar SNI 1729-2020. Sambungan las mengalami retak-retak mikro setelah pendinginan, terutama di area heat affected zone. Proses pengelasan yang digunakan dalam proyek adalah SMAW dengan elektroda sesuai dengan AWS. Yang pertama yaitu identifikasi kemungkinan penyebab utama terjadinya retak mikro di daerah HAZ berdasarkan proses dan material yang digunakan. Yang pertama yaitu retak mikro di daerah HAZ umumnya disebabkan oleh kombinasi dari sifat material baja karbon medium dan kondisi proses pengelasan yang tidak optimal. Baja karbon memiliki kandungan karbon antara 0,30 sampai dengan 0,60% yang membuatnya lebih keras dan kuat, tetapi juga lebih rentan terhadap pembentukan struktur getas, terutama jika didinginkan terlalu cepat. Beberapa faktor penyebab utama retak mikro tersebut yaitu pembentukan martensit getas akibat pendinginan cepat. Selama proses pengelasan SMAW, suhu logam di sekitar sambungan meningkat drastis dan kemudian mengalami pendinginan cepat setelah proses selesai. Pada baja karbon medium, hal ini memicu pembentukan martensit di zona HAZ, khususnya di bagian coarse grained. Martensit bersifat keras tetapi sangat getas, yang menjadi salah satu penyebab utama retak mikro. Selanjutnya yaitu kandungan hidrogen dalam logam las. Penggunaan elektroda selulosa atau elektroda yang tidak dikeringkan dengan baik dapat menyebabkan masuknya hidrogen ke dalam logam las. Hidrogen ini kemudian terperangkap dalam struktur logam, dan setelah logam mendingin serta mengalami tegangan, hidrogen bisa menyebabkan retak-retak halus yang menyebar, terutama di HAZ. Selanjutnya yaitu tegangan sisa akibat siklus termal. Pengelasan menyebabkan ekspansi dan kontraksi termal tidak merata, sehingga menciptakan tegangan di sisa di dalam logam. Jika tidak diimbangi dengan perlakuan panas setelah pengelasan, maka tegangan ini bisa menjadi pemicu retaknya logam pada daerah mikrostrukturnya sudah getas. Yang kedua, tinjau ulang karakteristik metalurgi dari HAZ pada baja karbon medium yang digunakan. Apa mikrostruktur yang bisa terjadi selama pengelasan dan bagaimana pengaruhnya terhadap sifat mekanik. HAZ adalah zona yang terletak di antara logam las dan logam induk yang mengalami perubahan suhu selama proses pengelasan tanpa mencair. Perubahan suhu ini menyebabkan transformasi fasa dan perubahan mikrostruktur logam, tergantung pada jaraknya dari pusat las. Pada baja karbon, HAZ biasanya terbagi menjadi beberapa sublona, masing-masing dengan karakteristik metalurgi yang khas. Contohnya yaitu coarse and grained HAZ, fine grained HAZ, intercritical HAZ, dan subcritical HAZ. Dampak terhadap sifat mekanik yaitu penurunan toughness, kekerasan tinggi, ketidakseragaman sifat mekanik. Ketiga yaitu merekomendasikan dua alternatif solusi untuk mencegah kegagalan serupa pada pengelasan berikutnya, baik dari sisi parameter proses maupun perlakuan tambahan. Solusi 1, penerapan preheat dan post-weld heat treatment. Solusi 2 yaitu pemilihan dan penanganan elektroda yang tepat. Jika perusahaan mempertimbangkan mengganti metode las selain SMAW, berikanlah perbandingan teknis dan metalurgi antara kedua metode tersebut pada aplikasi struktur jembatan. Metode alternatif yang patut dipertimbangkan adalah flux core ARC welding. Berikut perbandingannya dengan SMAW dari sisi teknis dan metalurgi.
Pada aspek produktivitas, SMAW apabila elektroda habis harus sering diganti. Apabila menggunakan FCAW atau flux core ARC welding, kawat las berjalan kontinu, cocok untuk volume besar. Kualitas hasil las FCAW lebih konsisten dan stabil karena semi otomatis. Resiko retak jika di FCAW lebih rendah jika parameter dan wire sesuai. Biaya memang lebih mahal di FCAW, tapi lebih hemat di waktu dan tenaga kerja. Kebutuhan operator FCAW membutuhkan pelatihan teknis mesin dan fire widder. Kesesuaian untuk jembatan sangat cocok untuk fabrikasi dan pengelasan repetitif skala besar. Dari sisi metalurgi, FCAW menghasilkan HAZ yang lebih sempit dan dapat dikontrol dengan arus yang stabil. Selain itu, kawat flux core juga seringkali memiliki kandungan deoksidizer dan alloying elemen yang bisa memperbaiki sifat metalurgi sambungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.